Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Dwi Miriani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas 11 Maret Program Studi PPKN. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menyelesaikan tugas UKIN maka pada hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021 saya akan melaksanakan tugas atau kegiatan belajar mengajar saya. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya? Iya, sehat semuanya? Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita persiapkan terlebih dahulu ya. Kalian silakan periksa tempat duduk kalian masing-masing. Jika ada yang belum rapi, silakan dirapikan. Kalau misalkan ada sampah, silakan dibersihkan sampahnya. Dan silakan keluarkan buku pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan materi kita ya, dengan pelajaran PPKN ya. Silakan. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Kalau sudah siap, Ibu absen terlebih dahulu ya. Akbar, Dwi, Tasya, Zikri, Melki, Sista, Adi, Resta, Putri, Merta. Lengkap ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah ya. Berarti menandakan bahwa kalian tetap semangat untuk datang ke sekolah untuk belajar ya. Apalagi di masa Covid ini. Ibu ingatkan kembali ya bahwasannya di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita ya. Baik itu untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Hidup sehat itu mahal ya. Makanya kita harus belajar hidup sehat dari sekarang. Oke? Sudah siap belajar ya? Kalau sudah siap, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, puji syukur ya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat
dan hidayahnya kita bisa datang ke sekolah seperti biasanya untuk melaksanakan pembelajaran ya. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita terhadap negara kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri ya. Menyanyi dengan semangat ya. Oke, silakan duduk semuanya. Semangat sekali nyanyinya ya. Alhamdulillah ya, bahwa kita tetap jangan melupakan lagu-lagu nasionalisme ya. Walaupun perkembangan zaman ini kita lihat bahwa banyaknya lagu-lagu sekarang ya yang mengakibatkan hampir tergerusnya lagu nasionalisme. Tapi Ibu harapkan setiap pembelajaran PPKN kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, agar mengingatkan kembali dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu bertanya terlebih dahulu, masih ingat materi kita pada minggu lalu? Masih. Ya, siapa yang ingat? Tasya? Iya, benar sekali ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem hukum. Nah, pada pertemuan kita pada kali ini, materi kita yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya kuis ya. Namanya kuis tebak kata. Nah, ini juga meningkatkan semangat kalian pada pagi hari ini ya. Semoga kedepannya atau selanjutnya kalian semangat ya. Apalagi nanti kita akan diskusi ya. Coba kalian lihat. Kelihatan yang belakang? Kelihatan ya? Oke. Ibu mau menilai sebatas mana kalian mengetahui materi kita tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, pada kuis ini Ibu sudah simpan di sini, sudah Ibu sembunyikan 10 kata yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, silakan kalian perhatikan, kalian simak, bisa mendatar, bisa vertikal ya. 10 kata tersebut. Silakan, siapa yang sudah mengetahuinya maju ke depan. Boleh, yang lain kalau gantian ya. Ya, Tasya. ASEAN. Lanjut. PBB, iya. Hubungan internasional. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Diplomasi. Oke, masih ada lagi? Sudah. Oke, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup ya. Dan semuanya benar ya. Ada perdamaian, KTT non-blok, kemudian perang dunia, PBB, kemudian hubungan internasional, kerjasama, bilateral, ASEAN, diplomasi, dan bebas aktif. Oke, nah itu menandakan bahwa kalian sedikit banyak sudah mengenali materi kita pada hari ini ya. Oke, nah kita lanjutkan. Silakan kalian lihat gambar ini. Kelihatan yang belakang? Nah, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum memasuki materi, silakan kalian lihat gambar ini. Siapa yang menanggapi gambar ini? Akbar ya? Gambar presiden sedang berkumpul dalam suatu acara. Iya, benar ya. Gambar
presiden atau para kepala negara dari berbagai negara ya dalam melakukan hubungan internasional dalam bentuk kerjasama organisasi Islam ya. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI biasa sering disebut ya. Nah, di Istanbul pada tahun 2017 ya, kita lihat ini ya. Nah, oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Yang pertama, melalui tayangan video, kalian dapat menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, ya, melalui hubungan internasional secara lisan, melalui pendapat kalian masing-masing. Yang kedua, melalui tayangan video, kalian dapat menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia secara lisan dan tulisan melalui hubungan internasional. Oke, setelah tujuan pembelajaran ya, kita lanjut ya. Ibu akan menayangkan sebuah video materi ya. Silakan kalian simak video ini. Bagaimana setelah melihat tayangan video tadi, apakah ada pertanyaan atau materi yang belum kalian pahami? Silakan kalian tanyakan. Merta ya. Apa pengertian hubungan internasional secara umum? Hubungan internasional secara umum ya, bagus sekali Merta pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Merta, adakah teman-teman yang lain yang mau mencoba menjawab pertanyaan Merta ya? Melki, oke Melki silakan. Hubungan internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Oke, benar kali ya, bahwa hubungan internasional itu adalah hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara ya di dunia ya, secara global dan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Oke. Nah, tadi sudah lihat video ya. Nah, sekarang kita lanjut ke PPT ya. Nah, kita lihat peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Di sana ada pengertian hubungan internasional ya, seperti yang sudah dijelaskan si Jimmy tadi ya, bahwa hubungan internasional itu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi yang melampaui batas-batas ketatanegaraan. Oke. Kemudian perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini ya, adanya kecemasan terhadap kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara itu karena adanya intervensi, kudeta maupun penguasaan dari negara lain. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor sudah ketentuan hukum alamnya ya.
bahwa suatu negara itu tidak bisa dipungkiri perlu pasti adanya hubungan dengan negara lain, baik itu dalam bentuk kerjasama maupun hubungan. Jangankan negara ya, kita saja manusia itu memerlukan orang lain ya. Sebagai contoh misalnya ya, kita negara Indonesia, negara yang sudah cukup berkembang ya. Nah, kemudian ada negara maju. Kita ya dalam memenuhi kebutuhan hidup negara kita, pasti kita membutuhkan bantuan dari negara lain. Contoh, kita lihat barang-barang yang kita gunakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali ya barang-barang yang diimpor dari negara luar ya, yang tidak bisa kita buat sendiri, maka kita mengimpor dari negara luar yang sudah maju. Contoh kendaraan ya. Nah, itu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup negara kita. Negara maju pun demikian, mereka membutuhkan negara-negara lain dalam menjual produk hasil dari negaranya. Kalau tidak ada negara yang membeli, bagaimana hasil produksinya kan? Begitu ya. Oke, paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, dalam melakukan hubungan internasional ya, tentunya suatu negara itu harus diakui secara de facto dan de jure ya. Kemudian politik luar negeri Indonesia yang kita gunakan dalam menjalin hubungan internasional yaitu dengan menggunakan politik luar negeri bebas dan aktif. Oke, kita lanjut ya. Nah, asas hubungan internasional, siapa yang mau baca? Dwi ya, silakan Dwi. Asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara warga negaranya menurut resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970 antara lain sebagai berikut. 1. Asas teritorial. 2. Asas kebangsaan. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas kesamaan harkat, martabat, dan derajat. 5. Asas keterbukaan. Ya, betul sekali, ada 5 asas. Teritorial, asas kekuasaan negara terhadap wilayahnya ya. Asas kebangsaan, asas kekuasaan negara terhadap seluruh warga negaranya. Ada juga asas kepentingan umum, asas persamaan harkat, martabat, dan derajat ya. Kemudian yang terakhir asas keterbukaan, bahwa dalam suatu hubungan ya negara itu antara negara yang satu dengan negara yang lain itu harus adanya asas keterbukaan ya. Oke. Kemudian sarana-sarana hubungan internasional, siapa yang mau baca? Ya, Tasya, coba. Sarana-sarana hubungan internasional meliputi 1. Diplomasi, 2. Negosiasi, 3. lobby, 4. Propaganda, 5. ekonomi. Ya, itulah sarana-sarana hubungan internasional. Tadi di video sudah dijelaskan juga ya pengertian dari sarana diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, dan ekonomi. Ada satu lagi itu kekuatan militer ya. Nah, ya. Oke. Nah, dalam menjalankan hubungan internasional tentunya suatu negara-negara tersebut harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke. Nah, setelah tadi Bu tayangkan PPT, silakan jika ada pertanyaan. Ya, Sista. Bagaimanakah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Oke, pertanyaannya bagus. Bagaimanakah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Ya, silakan kalian lihat peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Ya, yang pertama peran Indonesia dalam organisasi PBB. Kemudian yang kedua peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Ya, ASEAN itu dalam ruang lingkup Asia Tenggara ya. Kemudian 3 peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika. Yang keempat peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, selain dari organisasi ini, peran Indonesia juga dalam menciptakan perdamaian dunia itu melalui kegiatan kemanusiaan. Jadi jika ada negara yang mengalami kesulitan ya ataupun masalah, Indonesia selalu siap membantu. Kemudian selain itu juga Indonesia pernah juga
mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan, olimpiade dan lain sebagainya. Itu bentuk wujud dari peran Indonesia dalam organisasi internasional ya. Selain PAN ini masih banyak lagi organisasi-organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Oke, bagaimana Tasya, Sista ya? Jelas Sista? Oke, kalau jelas. Nah, bagaimana yang lain? Masih adakah pertanyaan? Sudah jelas semua? Baiklah, kalau sudah jelas semua, Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Tiga kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok 3 ya. Nah, ini ada lembar LKPD, nanti Ibu bagikan ya. Nah, pada lembar LKPD ini ada suatu berita, kalian baca beritanya terlebih dahulu ya, kemudian kalian analisis ya. Nah, beritanya tentang Indonesia dorong terus perdamaian dan kemajuan kembali di jalur Gaza. Oke? Nah, ada pertanyaannya yang pertama. Kesimpulan apakah yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Pertanyaan kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, termasuk ke dalam sila keberapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian dunia di Palestina? Jelaskan. Yang ketiga, bagaimanakah penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Yang terakhir, apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Oke, ini Ibu bagi dulu ya. Oke, sudah ya. Nah, silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. Silakan agak jaga jarak ya. Boleh kalian susun mejanya ke sebelah sini ya. Yang itu juga boleh disusun. Kemudian yang ini silakan buat kelompok, bentuk kelompok ya. Oke. Nah, dalam berdiskusi boleh kalian mencari dari berbagai sumber ya. Boleh dari buku paket. Bawa nggak buku paket? Bawa, oke. Ini ya boleh dari internet dan lain sebagainya. Oke, baiklah, silakan bentuk kelompok. Yuk, Ibu bantu. Yang ini. Iya. Nah, semuanya perhatikan ya. Ini kan ada lembar LKPD ya. Nah, ini silakan kalian jawab di sini ya, ditulis di sini jawabannya ya. Nah, terus jangan lupa buat nama kelompok masing-masing ya. Oke. Nah, kerjakan di sini ya. Buku paketnya ada. Nah, ada buku cetak ya. Nah, silakan kamu lihat di sini ada materinya. Gini. Ya. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Dinamika ini. Nah, halaman 165 ya. Nah, ya, boleh baca-baca di situ. Kalian baca dulu ininya, apa namanya, beritanya ya. Paham? Silakan yang ada buku paket buka halaman 165 ya. Nah, lembar isinya tuh ketuker semua itu. Di sana ada yang ditulisan kami. Apanya kertasnya? Sudah semuanya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke, kalau sudah semuanya silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Diskusi kalian ya bersama kelompok kalian masing-masing ya. Iya, baiklah. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya, silakan kelompok 1 semuanya berdiri. Nah, boleh kalian bergantian menjawab, boleh kalian wakili juga boleh ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Andreani sebagai moderator. Di sebelah saya ada Dwi dan di sebelah kiri saya ada Zikri. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang materi berita Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur Gaza dan mengidentifikasi permasalahan yang sudah dilampirkan di LKPD. Pertanyaan pertama yaitu kesimpulan apakah yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Kesimpulan yang dapat kami rumuskan yaitu Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur Gaza. Pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza yang diinisiasi oleh pemerintah Mesir bekerja sama dengan Norwegia. Pertanyaan kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, termasuk ke dalam sila keberapa kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina dan kaitkan serta jelaskan. Kaitan Pancasila dalam menciptakan perdamaian dunia yaitu termasuk Pancasila kedua, kontribusi Indonesia ada banyak. Salah satunya ikut peran dalam membantu Gaza. Pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Menurut kami, peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain menurut kami, Indonesia sangat berjiwa kemanusiaan. Peran Indonesia sangat penting bagi Palestina yang sedang dilanda masalah. Apakah kalian ajukan kepada pemerintah untuk menetapkan peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hubungan internasional adalah Indonesia harus aktif dalam perdamaian dunia. Indonesia juga harus aktif dalam masalah pengelolaan antar negara. Baiklah, itu penjelasan dari kami. Apakah lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tasya ya. Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Tasya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Tadi kelompok kalian mengaitkan berita yang sudah kita diskusikan dengan sila kedua. Bisakah kalian menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi Indonesia dalam membantu Gaza? Kontribusi Indonesia dalam membantu Gaza ya. Silakan kelompok 1. Baiklah, saya Dwi akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Kontribusi Indonesia jika dikaitkan dengan sila kedua yaitu tentang nilai kemanusiaan. Seperti kita ketahui, masyarakat Palestina saat ini sangat menderita dan sangat membutuhkan bantuan. Disinilah peran aktif Indonesia. Secara manusiawi, kita ikut memberikan bantuan baik itu berupa obat-obatan, makanan, beasiswa bagi mahasiswa Palestina dan lain-lain. Apakah itu sudah jelas? Sudah. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kami tutup presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali ya. Sudah aktif ya dan juga sudah bisa menganalisa materi berita tadi ya dengan pendapat kalian ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan berdiri semuanya. Ya, buka dengan salam kemudian langsung dibacakan hasil diskusinya saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari perwakil moderator dari kelompok 2. Kesimpulan apakah yang dapat kalian lihat setelah membaca berita di atas? Kesimpulan, pada berita tersebut menjelaskan bahwa Indonesia berperan aktif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di jalur Gaza setelah terjadi serangan Israel ke wilayah tersebut. Selain menekankan komitmen untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, komitmen RI juga untuk memberikan bantuan senilai USD 1 juta ketika terjadi invasi Israel ke jalur Gaza.
dan beradab. Terdapat sisi kemanusiaan bagi bangsa Indonesia dalam membantu Palestina yang sedang mengalami kesulitan. Bagaimana penilaian kita lihat atas bangsa Indonesia dan menjalani hubungan internasional dan negara lain? Menurut penilaian kami, bangsa Indonesia dalam menjalani hubungan internasional dengan negara lain sangatlah aktif, apalagi jika ada negara yang sedang kesulitan. 4. Apa saja saran yang dapat kalian lakukan kepada pemerintah untuk mengamankan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Saran yang dapat kami ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional adalah pertahanan sisi Indonesia yang selalu berperan aktif dalam membantu negara lain yang sedang mengalami kesulitan. Oke ya, silakan. Sekian diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok terakhir ini. Ayo, silakan berdiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu kesimpulan apakah yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas. Kesimpulan dari berita Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur Gaza adalah peran aktif Indonesia dalam konferensi internasional tersebut, yaitu dengan terus berkomitmen untuk mendorong perdamaian di Palestina, memberikan bantuan senilai USD 1 juta ketika terjadi invasi Israel ke jalur Gaza. Indonesia telah menyediakan 128 jenis pelatihan kepada 1.257 warga Palestina dalam kerangka Neo-ASEAN African Strategic Partnership atau NAASP. Komitmen lainnya dari Indonesia adalah juga berupa bantuan pembangunan pusat jantung Indonesia di RS AS Shifa Gaza dengan kerjasama Islamic Development Bank atau IDB senilai USD 1,6 juta dan lain-lain. Nomor 2. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, termasuk ke dalam sila keberapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Kaitkan dan jelaskan. Kaitan Pancasila dalam menciptakan perdamaian dunia pada sila kedua, yaitu kemanusiaan bangsa Indonesia dalam membantu Palestina di jalur Gaza. 3. Bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Menurut penilaian kami, peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain sangat membantu sekali. Apalagi negara Palestina sangat kesulitan dan butuh bantuan, baik itu secara moral ataupun materi. 4. Saran apa saja yang dapat kami ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Saran yang dapat kami ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional adalah terus membantu negara yang tertimpa musibah, karena musibah bisa datang pada negara mana saja dan kapan saja, dan saling membantu diharapkan dapat menciptakan perdamaian dunia. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk ya. Nah, tadi kita sudah diskusi bersama ya. Alhamdulillah kalian sudah aktif sekali dalam menyampaikan dan mendemonstrasikan hasil-hasil yang sudah kalian diskusikan, baik itu dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3, semuanya hebat. Oke? Ya. Oke. Nah, dalam menciptakan perdamaian dunia, tentunya peran Indonesia sangat berperan aktif sekali, ya. Terlihat ya, tercermin di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa di sana
ada nilai kemanusiaan ya bagi bangsa Indonesia untuk membantu siapa saja, baik itu negara mana saja, ketika dalam mengalami kesulitan atau masalah, Indonesia selalu berperan aktif ya, semampu Indonesia bisa membantu. Nah, selain itu juga ya, Indonesia punya cita-cita yang tercantum di dalam tujuan Indonesia ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat ya, yaitu apa? Ada yang ingat? Ikut serta dalam alinea keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, nah sampai di sini marilah kita simpulkan terlebih dahulu ya materi kita pada hari ini. Baiklah, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Dwi. Kesimpulan materi hari ini adalah hubungan internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang bersifat global dan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Iya, ya, hubungan internasional tadi ya sudah dijelaskan oleh Dwi. Kemudian juga dalam menciptakan perdamaian dunia itu selain melakukan hubungan internasional juga melalui organisasi internasional. Indonesia terus berperan aktif dalam organisasi-organisasi internasional. Nah, dari sini apakah ada kesulitan dalam menjalani pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Apakah ada materi yang masih belum paham? Tidak. Apakah ada saran atau ide kalian untuk pertemuan berikutnya, kalian maunya pembelajaran kita bagaimana gitu kan? Ada? Kira-kira saran, ide untuk kemajuan kita bersama ya, dan juga tentunya supaya pembelajaran kita tetap aktif ya. Ada? Ayo, Merta, ayo Dwi, oke? Apa Dwi? Bagaimana? Untuk pelajaran selanjutnya, saya memberi saran untuk misalnya bikin sebuah kuis tentang hubungan internasional atau sebuah karya yang melibatkan tentang hubungan internasional. Oke, sebuah karya ya, boleh kuis, boleh karya ya yang berkaitan dengan hubungan internasional. Oke, materi kita juga masih panjang ya tentang hubungan internasional. Ini juga kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, nanti akan Ibu persiapkan karya apa yang akan kalian buat. Nah, baiklah ya, itu saja ya. Nah, waktu kita sudah mau habis ya, sehingga sedikit lagi mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi, tetapi di grup WA itu Ibu kirim link ya, link berupa soal, 5 soal ya, itu berupa Google Formulir. Silakan kalian jawab 5 soal tersebut menurut pendapat kalian masing-masing. Dan tidak boleh lihat Google ya. Kenapa? Karena jawaban kalian dengan jawaban Google pasti kelihatan ya. Nah, Ibu minta kalian jawab dengan jujur sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Oke, masih ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.